Hai guys, selamat datang di channel Kopi Dikologi. Sambil minum kopi, kita bicara kodikologi. Perkenalkan, saya si Dev, stand for Siti Devianti, yang akan memandu channel podcast Kopi Dikologi ini. Sebelumnya saya mau disclaimer dahulu ya guys, bahwa channel podcast ini tidak terafiliasi dengan lembaga atau institusi manapun, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Channel podcast Kopi Dikologi ini murni dikelola secara pribadi untuk membantu menyebarluaskan berbagai informasi dan pengetahuan yang terkait dengan perkembangan dunia pernaskahan kuno Nusantara. Untuk yang belum tahu nih, kodikologi itu adalah ilmu mengenai naskah-naskah. Kodikologi berasal dari kata Latin codex yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi naskah. Kata kodeks kemudian di dalam berbagai bahasa dipakai untuk menunjukkan suatu karya klasik dalam bentuk naskah. Menurut Siti Baroroh Barit, kodikologi mempelajari seluk-beluk semua aspek naskah, antara lain bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulis naskah. Nah, berdampingan dengan kodikologi ini, ada juga yang namanya filologi. Bedanya, kalau kodikologi itu ilmu yang mempelajari hal ihwal mengenai naskah, sementara filologi adalah ilmu yang mempelajari teks pada naskah tersebut. Tahu kan, jadi kebayang bedanya ya. Jadi kalau kodikologi aspek naskahnya apapun terkait naskah itu, sementara kalau kita bicara teksnya yang kita gunakan untuk mempelajarinya adalah ilmu filologi. Lantas, naskah yang dimaksud itu naskah apa ya guys yang dijadikan objek dalam studi kodikologi itu? Tentu naskah di sini bukan naskah sembarang naskah. Naskah di sini itu dikenal dengan sebutan naskah kuno. Nah, apa itu naskah kuno? Mungkin kalian juga ada yang baru mendengar nih ya, apa itu naskah kuno. Untuk mendefinisikannya, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Di sana dijelaskan bahwa naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Selain istilah naskah atau naskah kuno, kita juga mengenal istilah lain nih guys yang biasa digunakan untuk menyebutkan hal yang sama, yaitu manuskrip. Kalau dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya manuskrip. Kata manuskrip ini diambil dari ungkapan Latin codices manuscripti. Artinya, buku-buku yang ditulis dengan tangan. Kata manu berasal dari manus yang berarti tangan dan scriptus berasal dari scribere yang berarti menulis. Dalam bahasa-bahasa lain juga terdapat kata-kata handschrift Belanda. Artinya sama tuh dengan naskah atau naskah kuno atau manuskrip. Lalu dalam bahasa Jerman ada Handschrift dan dalam bahasa Prancis manuskrip. Istilah manuskrip dapat kita jumpai pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di sana disebutkan bahwa manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babat, hikayat, dan kitab. Dan kalian tahu gak guys, kalau naskah kuno atau manuskrip itu merupakan salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan berdasarkan undang-undang tersebut. Jadi perlu dilakukan
perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap naskah kuno atau manuskrip ini guys. Demi apa? Demi kemajuan kebudayaan di Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, channel Kopi Dikologi ini memang sengaja saya hadirkan sebenarnya untuk setidaknya memenuhi upaya pemajuan kebudayaan tersebut melalui naskah kuno sebagai salah satu objeknya. Melalui channel ini saya tuh berharap saya bisa memberikan semacam edukasi dan wawasan mengenai naskah kuno atau manuskrip. Mengapa naskah kuno? Ya, karena memang pertama saya suka sama naskah kuno. Kedua, karena saya juga punya background pendidikan ilmu pernaskahan. Jadi memang passion saya di sini. Lagi pula sesungguhnya nih ya guys, belum terlalu banyak juga masyarakat Indonesia yang melek naskah kuno. Ketika kita bicara budaya, kita mungkin dengan mudah menyebut seni tradisional gitu, tari-tarian, alat musik misalnya, kuliner, tempat wisata. Tapi jarang di antara kita yang menyebut naskah kuno ini sebagai bagian dari semua itu. Oleh karena itu, channel ini hadir sebagai salah satu upaya juga untuk mempopulerkan naskah kuno Nusantara kepada halayak. Oke, sebelum lanjut, saya mau minum kopi dulu ya guys. That's why namanya channel ini adalah Kopi Dikologi. Karena sambil kita bicara tentang kodikologi, kita minum-minum kopi. Siapa sih yang gak suka kopi? Semua orang rata-rata suka kopi ya. Oke. Well guys, balik lagi ya tentang naskah kuno ini. Keberadaan naskah kuno ini sebenarnya membuktikan kepada kita di masa modern ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang literat. Kenapa? Karena nenek moyang kita itu sejak berabad-abad silam telah menuliskan hasil pemikiran dan intelektualitas mereka ke berbagai bahasa dan aksara yang digunakan pada masa itu. Mereka kemudian menuliskannya di atas berbagai media tulis yang enggak semuanya berupa kertas. Ada yang ditulis di atas kulit kayu, kulit hewan, tulang hewan, di atas bambu, dan benda-benda dari alam lainnya. Termasuk tinta yang mereka gunakan juga diambil dari alam. Hanya saja ketika bangsa kita itu mulai diduduki oleh kolonialisme, kita itu mulai menggunakan benda-benda atau alat-alat yang diimpor dari Eropa dalam menulis. Nenek moyang kita saat itu mulai menulis di atas kertas yang diimpor dari Eropa, juga tinta-tinta yang berasal dari Cina. Jika kita bicara teks-teks yang ditulis oleh nenek moyang kita itu sejak berabad-abad silam itu memang sungguh disayangkan. Karena apa? Karena memang pada masa sekarang sudah tidak banyak di antara kita yang bisa membaca bahasa maupun aksara yang digunakan nenek moyang kita dalam menulis. Sehingga ketika kita bicara naskah kuno, memang adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita pelajari atau kita pahami. Selain itu juga karena faktor usia, naskah-naskah kuno, yaitu media tulis yang digunakan nenek moyang kita dalam menulis itu memang untuk saat ini kebanyakan itu sudah usang. Ya banyak yang juga sudah rapuh, lalu juga sudah mengalami korosi, sudah kadang berlubang-lubang kertasnya, dimakan serangga. Teks-teks juga menjadi tidak terbaca karena tintanya mengalami
keasaman, dan banyak faktor lainnya yang diakibatkan usia yang sudah lama sehingga membuat fisik naskah tersebut juga tidak memadai untuk kita kita baca, kita pelajari, kita pahami begitu. Tentu saja ini sangat disayangkan ya guys. Karena apa? Karena sebenarnya banyak sekali kandungan teks naskah kuno itu yang sangat bernilai. Tidak jarang nilai-nilai yang terkandung tersebut bahkan masih relevan hingga masa sekarang. Jangan salah nih ya guys, teks naskah kuno itu dapat membantu kita mengenal jati diri bangsa Indonesia loh. Kita jadi tahu sejarah nenek moyang kita, ilmu-ilmu di masa lalu yang tidak kalah canggih dengan masa kini, kebijaksanaan lokal, ramuan obat-obatan, ramalan, astronomi, primbon, cerita-cerita sastra, pokoknya banyak sekali keanekaragaman kandungan dalam teks naskah kuno yang dapat mencerminkan jati diri kita. Bersyukurnya di antara kita masih ada yang peduli loh guys pada pelestarian naskah kuno, baik berupa fisik naskah maupun teksnya. Sebagai warisan budaya bangsa, kita memiliki anak-anak bangsa yang sangat peduli terhadap warisan bangsa berupa naskah kuno ini. Mereka selalu berupaya mempelajari teks-teks di dalamnya, mengalih aksarakan teks-teks tersebut ke aksara Latin, menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, kemudian juga menganalisis kandungan teksnya. Dengan begitu, kita orang-orang modern nih juga dapat membaca teks naskah kuno dan memahami pentingnya melestarikan naskah kuno di kehidupan modern ini melalui mereka. Saya secara pribadi melalui channel ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih kepada para pelestari naskah kuno Nusantara, termasuk juga kepada para peneliti yang menggunakan naskah kuno sebagai objek penelitian mereka. Karena apa? Karena yang mereka lakukan tersebut membuat naskah kuno tetap hidup dan terbaca hingga saat ini, dan semoga hingga ke masa-masa yang akan datang. Amin. Secara khusus, channel podcast Kopi Dikologi ini memang dihadirkan untuk mengulas naskah kuno berdasarkan hasil kajian para peneliti yang menggunakan naskah kuno sebagai objek kajian mereka. Kenapa? Karena lewat membaca hasil kajian naskah kuno inilah kita dapat memahami naskah kuno dari berbagai perspektif. Kajian naskah kuno sendiri merupakan kajian yang bersifat multidisipliner ya guys, sehingga memang dapat didekati dari berbagai sudut keilmuan. Nah, dengan mengulas hasil kajian naskah kuno dalam channel podcast ini, saya berharap dapat mendekatkan halayak dengan naskah kuno secara ilmiah atau edukatif. Namun dengan kemasan yang lebih kekinian lah seperti podcast ini begitu. Terutama untuk generasi muda nih, saya berharap banget kalian bisa menemukan channel podcast ini, kemudian menjadi pendengar setianya, dan turut menyebarkannya juga sebagai upaya kita bersama-sama memajukan kebudayaan Indonesia melalui pemajuan naskah kuno. Makanya, jangan lupa love, subscribe, dan komen, share sebanyak-banyaknya channel podcast Kopi Dikologi ini ya. Biar makin banyak yang ikut memajukan kebudayaan Indonesia. Karena ya guys, kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melestarikan warisan budaya bangsa berupa naskah kuno ini? Karena itu, ayo kita sama-sama memajukan naskah kuno demi kemajuan kebudayaan Indonesia.
Jadi juga biar begini guys, meskipun kalian itu ratu atau raja drakor, kalian itu juga tetap hafal nama-nama tokoh cerita Panji gitu. Terus juga meskipun kalian fans berat K-pop, kalian juga fasih membaca aksara lontarak dari Makassar gitu. Jadi intinya jangan sampai kecintaan kita pada yang lagi FOMO-FOMO ini yang asalnya berasal dari luar diri kita itu melupakan kita pada budaya kita sendiri, which is disitulah jati diri kita berada sebagai bangsa Indonesia. Oke, sebagai pengenalan, saya rasa cukup di sini dulu ya episode pertama kita. Di awal ini saya memang cuma mau berkenalan dahulu nih dengan para pendengar, terus juga kasih info tipis-tipis tentang apa itu kodikologi, apa itu naskah kuno. Tentu saja dengan harapan kalian tertarik dan terus mendukung channel ini sehingga kita akan sama-sama belajar tentang naskah kuno. Sekian dulu dari saya. Sekarang saya mau menghabiskan kopi saya dahulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa kalau mau dengar channel podcast Kopi Dikologi ini sambil nyiapin kopi kamu juga ya. Kalau kamu gak suka kopi, ya kamu bolehlah minum teh atau apapun, yang penting sediakan cemilan atau biar semangat ya kita sama-sama belajar tentang naskah kuno lewat channel podcast Kopi Dikologi ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bye bye. Do do do